Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Empat pelajar sekolah menengah kejuruan di Pariaman ditangkap polisi karena lakukan pengeroyokan. Bukit Tinggi direndam banjir hingga ketinggian 1 meter. Polisi harus terjun ke sungai untuk mengambil karung goni yang dibuang tersangka. Setelah bersusah payah berenang melawan arus, karung tersebut berhasil diambil. Saat dibuka, polisi menemukan 75 paket ganja kering dengan berat 75 kg. Paket ini dibuang pelaku setelah kendaraannya terperangkap dan dikepung polisi Satres Narkoba Polres Solo. Kendaraan tersebut ditinggalkan di sebuah SPBU di pusat kota Solo dan barang buktinya dibuang ke sungai. Sedangkan 2 pelakunya melarikan diri. Sopirnya tak bisa bergerak karena disergap polisi. 1 pelaku, Alponco, berhasil ditangkap polisi. Warga Selayu yang berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai wira swasta dicokok polisi di daerah Sauk-Laweh saat menunggu bus menuju Pulau Jawa. Ketika personel mendekat ke kendaraan tersebut, kendaraan tersebut melarikan diri dan dilakukan pengejaran. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena jalan sempit dan banyak masyarakat, akhirnya pelaku berhasil melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Barang haram ini diperoleh pelaku dari Aceh dan hendak diedarkan di daerah Solo, Muaro Bungo, dan Jambi. Penangkapan pengedar ganja dengan barang bukti 75 kg ini merupakan penangkapan terbesar sepanjang sejarah berdirinya Polres Solo yang bermarkas di Arosuka. Kini, polisi masih memburu 1 tersangka lagi dan polisi optimis bisa menangkapnya karena telah mengantongi identitasnya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Sekali ketangkap atau baru sekali? Puasa. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang menghadirkan 3 saksi terkait dugaan korupsi KONI Padang yang menjerat mantan Ketua KONI Padang Agus Suwardi, mantan Wakil Ketua 1 Davidson, dan mantan Bendahara 2 Nazarudin di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. 3 saksi yang dihadirkan pada sidang tersebut yakni mantan Ketua 2 KONI Padang Edward Syah, Wakil Ketua 3 Asril, dan Wakil Sekretaris KONI. Saksi banyak yang menjawab tidak tahu, bahkan lupa saat ditanya hakim maupun penasehat hukum. Wakil Sekretaris KONI Kota Padang dari tahun 2015 hingga 2023 menjelaskan yang menyusun rencana anggaran ada 3 hal utama, yakni sekretariat, operasional, dan cabor. Tapi tak semua rencana anggaran biaya yang disusun itu disetujui pemerintah Kota Padang. Majelis Hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa jengkel karena saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit. Saksi lainnya, yang juga direktur sebuah perusahaan di Padang, menjelaskan perusahaannya beberapa kali membantu terdakwa Agus Suwardi. Tetapi dirinya tidak tahu apakah bantuan digunakan untuk kegiatan sepak bola atau untuk KONI Padang. Itu 3 orang saksi yang kami lakukan pemanggilan. Saksinya terdiri dari nama HD, kemudian AS, kemudian ED. Itu. Untuk kedepannya kita lihat pemanggilan mungkin 3 lagi untuk minggu depannya. Ada sekitar 50 orang lagi. Ketiga pesakitan didakwa korupsi dana hibah KONI tahun 2018 hingga 2020 lebih dari 3 miliar rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya. Robiham melaporkan dari Padang. 4 pelajar sekolah menengah kejuruan di Kota Pariaman ditangkap polisi karena mengeroyok seorang pelajar sekolah lainnya di sebuah lapangan futsal. Keempat pelaku masih di bawah umur. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang bermain futsal
didatangi pelaku dan kemudian mengeroyoknya. Pengeroyokan ini terjadi karena pelaku dendam dengan korban usai berkelahi sebelumnya. Polisi menilai pengeroyokan ini telah direncanakan sebelumnya. Penyebabnya perkelahian menurut keterangan dari pelaku maupun korban kemungkinan berdampak dari perkelahian sebelumnya di antara kawan-kawannya mereka yang lain. Polisi kini mengawasi ketat pelajar di Kota Tabui agar pengeroyokan tersebut tidak berbuntut panjang. Terlebih aksi tawuran pelajar sedang marak di Kota Padang yang bisa saja ditiru oleh pelajar di Kota Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Rabu pagi, warga di daerah Pulai Ana Air bergotong royong mengenyahkan lumpur yang menggenangi jalanan di perkampungan mereka. Lumpur ini merupakan sisa banjir yang merendam Bukit Tinggi pada Selasa malam. Aksi bersih-bersih warga ini dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran setempat yang mengerahkan mobilnya untuk menyemprot genangan lumpur. Tentara dari Kodim dan Koramil setempat juga membantu warga sehingga pembersihan bisa berlangsung cepat. Selain di daerah Pulai, Dinas Pemadam Kebakaran juga mengerahkan mobil lainnya ke beberapa lokasi yang direndam banjir di Bukit Tinggi. 4 mobil pemadam kebakaran dan sebuah mobil pompa air dikerahkan untuk membantu warga membersihkan rumah dan perkampungan dari lumpur yang mengering. Ini yang sedang berlangsung kegiatan ini di Masjid Jamil Unggul, Masjid Bakur Rahman Turun Padang, dan sekarang saat ini berlangsung di DPR Jam Gadang. Selanjutnya kita akan mengerahkan mungkin seluruh yang setelah dari Masjid Jamia itu kita akan mengerahkan seluruhnya ke Pulai Nahia. Untuk saat ini unit damkar yang kita turunkan 4 unit dan 1 unit kijang pick up itu kita menggunakan mesin apung. Selasa malam, Bukit Tinggi digenangi banjir hingga ketinggian 1 meter yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah wisata itu sejak Selasa sore. Saluran pembuangan tak mampu menampung dan mengalirkan air hujan. Akibatnya bisa ditebak, air meluap dan menggenangi jalan raya dan masuk ke rumah warga. BPBD Bukit Tinggi mencatat 6 daerah dilanda banjir dengan ketinggian bervariasi dan lokasi terparah adalah daerah Jembatan Besi di Jalan Raya Guru Hamzah, pusat kota Bukit Tinggi. Di daerah ini, ketinggian air mencapai 1 meter, sehingga jalan raya tak bisa dilalui kendaraan. Sampai saat ini sudah kita data, itu ada 6 titik lokasi yang digenangi air atau banjir yang menimpa warga kita. Dan warga yang terdampak kurang lebih 68 warga dengan jumlah jiwa itu hampir 250 jiwa. Banjir di Bukit Tinggi merupakan peristiwa yang langka. Pasalnya, daerah ini merupakan daerah ketinggian yang terletak lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Peristiwa yang terjadi pada Selasa malam merupakan bukti jika saluran pembuangan yang ada di kota wisata tersebut tak berfungsi dengan baik. Banjir ini juga menjadi peringatan bagi dinas terkait bahwa pemeliharaan saluran pembuangan tak dilakukan sebagaimana mestinya. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.